Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifandi Abrar, BP 18109333039. Saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya yang tugas metodologi saya bab 3 yang berjudul Peramal Produksi di Perusahaan XYZ pada periode 2021. Di mana isinya yang pertama itu ada studi pendahuluan, yang kedua ada pemilihan metode, yang ketiga ada teknik pengumpulan data, yang keempat ada pengolahan data, yang kelima ada analisis, dan yang terakhir ada penutup. Yang pertama ada studi pendahuluan, di mana di sini ada studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Sumber studi literatur dapat berasal dari buku, jurnal, skripsi, dan internet yang berhubungan dengan penelitian. Dan sebenarnya ada studi lapangan, dilakukan dengan cara observasi secara langsung ke lapangan, mencari informasi yang berkaitan dengan penyebab diperlukannya peramal produksi perusahaan. Selain dilakukan observasi secara langsung, observasi tidak langsung dilakukan juga dengan cara mencari informasi tambahan di internet untuk mendapatkan informasi mengenai peramalan yang berkaitan dengan produk yang diteliti. Yang kedua ada pilihan metode. Agar mencapai tujuan dari peramal produksi, terdapat beberapa metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam melakukan peramal produksi ini adalah menggunakan metode peramalan kuantitatif yang terdiri dari regresi linear, moving average, dan exponential smoothing. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data ini ada dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang didapatkan secara langsung, seperti melakukan wawancara. Yang kedua ada data sekunder, itu data yang didapatkan secara langsung, seperti meminta data ke perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan meminta data penjualan produk 3 tahun terakhir di perusahaan tersebut. Soalnya ada pengolahan data. Di pengolahan data ini, data-data yang kita dapatkan data yang kita dapatkan itu kita lakukan plot data untuk melihat pola data dari yang dibentuk dari penjualan tadi. Kita mendapatkan dari data sekunder, itu data penjualan 3 tahun terakhir dari perusahaan terhadap tersebut. Kita lakukan plot data untuk melihat bagaimana bentuk pola data yang dihasilkan. Setelah itu melakukan peramalan menggunakan metode kuantitatif. Setelah dilakukan bentuk pola data dari data yang didapatkan, tentukan pola datanya gimana bentuknya, terus tentukan metode yang terkait dengan pola data tersebut. Setelah melakukan peramalan menggunakan metode kuantitatif, maka dihitung error dari metode yang dipilih tadi. Metode yang dipilih itu kan ada tiga tadi itu, ada moving average, exponential smoothing, dan regresi linear. Nah, dari ketiga metode tersebut dihitung nilai errornya dengan menggunakan perumusan MAPE, yaitu mean absolute percentage error. Nah, setelah menghitung nilai error dari ketiga metode, maka setelah itu dipilihlah metode peramalan. Di antara ketiga metode tersebut dibandingkan nilai error terkecil, di mana nilai error terkecil tersebut itulah digunakan metode yang digunakan untuk meramalkan produksi pada periode perhitungan selanjutnya. Memilih metode peramalan, setelah dipilih, maka dilakukan verifikasi terkait metode tersebut untuk melihat apakah perumusan dari metode yang kita lakukan itu masih berada di batas kontrol yang kita tetapkan. Jika metode tersebut keluar dari batas kontrol yang telah ditetapkan, maka diulangi lagi perumusan yang dibuat dari metode tersebut, dibuang batas kontrol, diulang lagi perumusannya. Setelah itu kita buat perumusan baru dari metode yang terpilih, diuji lagi, verifikasi lagi apakah masih ada yang keluar dari batas kontrol. Jika tidak ada, maka bisa lanjut ke tahap selanjutnya, itu melakukan peramalan produksi. Jika masih ada di luar batas kontrol, maka dia lakukan lagi perumusan kembali dari metode tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan peramalan produksi menggunakan metode terpilih. Nah, jika setelah diverifikasi, maka dilakukanlah peramalan dengan perumusan tersebut untuk menghitung peramalan produksi pada periode yang akan dihitung. Nah, selanjutnya ada analisis. Analisis yaitu analisis yang dilakukan adalah analisis kuantitatif, karena data yang telah didapatkan diolah menggunakan perumusan kuantitatif. Hal ini bertujuan menganalisa hasil yang didapatkan dari pengolahan data, penjelasan hasil dari perumusan tersebut yang didapatkan, dan sebagainya. Dan terakhir penutup, yaitu berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan. Berikut flowchart metodologi penelitian peramalan produksi yang dapat dilihat pada gambar 1.
Berikut gambar flowchart dari metodologi penelitian ini, yang mana mulai itu cabang ke studi literatur hasil lapangan, di mana di studi literatur itu berisikan materi dari dan referensi yang berkaitan dengan peramal produksi. Yang studi lapangan mencari tahu informasi mengenai penyebab dilakukannya peramalan. Saya itu berkumpul ke pengumpulan data. Pengumpulan data itu data yang dikumpulkan merupakan data yang terdapat hubungan dengan peramalan produksi. Soalnya melakukan plot data penjualan masa lalu diplotkan, lalu dilihat plot data yang dibentuk dari penjualan produk masa lalu tersebut. Soalnya lakukan peramalan. Lakukan peramalan menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan plot data yang dibentuk. Soalnya hitung nilai error. Hitunglah nilai error yang tiap metode yang digunakan. Saya itu pilih metode. Pilih metode peramalan dengan nilai error terkecil. Soalnya, lakukan verifikasi metode terpilih. Buktikan apakah metode terpilih dapat digunakan untuk meramalkan produksi beberapa periode ke depan. Soalnya, setelah diverifikasi, langsung ke lakukan perhitungan peramalan produksi menggunakan metode tersebut. Perhitungan peramalan produksi beberapa periode ke depan menggunakan metode yang dipilih. Soalnya, lakukan analisis. Menganalisis dari hasil dan perhitungan yang didapatkan. Soalnya, ada penutup, itu berisi kesimpulan sasaran. Selesai. Terima kasih. Sekian dari presentasi bab 3 tugas metodologi pada saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.